puji Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Kalau pada saat sore yang riang ini, mari kita jemaat Tuhan, khususnya jemaat Siloam Family, kita akan adakan ibadah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada sore hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, Amin. Sejauh dalam. laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku.
pada sore hari ini Tuhan, kami jemaat Siloam Family Tuhan yang berada di rumah Tuhan melalui streaming ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, walaupun kami melihat di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah kita semua yang ada di rumah, kita boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau pada hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan, kita boleh merasakan bersyukur sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat hari-hari yang ada ini. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Kini masanya kita bersedia. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Biarlah kita selalu siap sedia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Diri
Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati hamba-Mu yang akan meletakkannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang Yesus cintai, dan umat-umat Allah yang Yesus kasihi. Pada hari ini kita bersyukur, banyak terima kasih bahwa kita ada di suasana yang indah, ada di masa yang indah di mana Yesus telah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita sudah lewati kemarin menikmati hari kematian Tuhan, dan sekarang adalah hari kebangkitan Tuhan. Kita bersyukur sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Pada hari ini tema kita akan berbicara bahwa kematiannya akan memberikan sesuatu yang besar kepada kita. Dia mati dan bangkit bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang betul-betul Tuhan. Dia adalah juru selamat yang betul-betul juru selamat. Kalau kita lihat bahwa bagaimana di dalam sejarah Alkitab banyak mencatat dan banyak pembuktian-pembuktian melalui ungkapan-ungkapan firman Allah. Baik itu yang disampaikan oleh raja-raja, baik itu nubuatan-nubuatan, semua berketerkaitan satu dengan yang lain. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dikatakan bahwa Dia lahir bagi kita. Dia lahir bagi kita, dan juga Alkitab berkata bahwa Dia mati bagi kita. Peristiwa yang ketiga, Dia mati bagi kita. Ketiga, Dia bangkit bagi kita. Dengar baik-baik. Setelah Dia bangkit bagi kita, perhatikan, Dia naik ke surga. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Firman Allah berkata waktu Dia naik ke surga, di kamar loteng Yerusalem, berkumpul di situ 500 orang, dikatakan Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, aku akan memberkati engkau. Itu kata Alkitab. Dengar baik-baik kronologisnya. Dan waktu Dia naik ke surga, Dia berkata, jangan kemana-mana, aku akan berikan penolong yang lain kepadamu, yaitu Roh Kudus Dia berikan bagi kita. Dan Roh Kudus itu adalah penolong bagi setiap umat Tuhan. Waktu Dia naik ke surga, firman Allah berkata, Dia akan datang kembali. Perhatikan. Dia akan datang kembali menjemput umat-umatnya. Dan dalam kitab Yohanes berkata di sana, dalam kitab Yohanes 14, bahwa Dia siapkan tempat bagi kita. Itulah surga yang kekal. Nah saudara, saya berkata tadi bahwa dalam Alkitab itu berketerkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau saudara baca Alkitab, baca sungguh-sungguh. Saudara simak Alkitab, simak baik-baik Alkitab. Karena di sana saling berketergantungan satu dengan yang lain, berkesinambungan. Nah hari ini kita akan berbicara soal kematian Tuhan di atas Golgota. Dia mati dan Dia bangkit bagi kita. Ada satu ayat yang kita akan baca bersama dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Haleluya. Lukas pasal 24, saudara temukan di situ ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Sudah menemukan Alkitab saudara?
Kita lihat sama-sama ini ayat Lukas 24 ayat 4. Perhatikan, saya bacakan kepada saudara atau kita baca sama-sama, saudara lihat di rumah. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Perhatikan ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Itu bicara dari kekaguman. Mereka dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia?" Perhatikan. "Mengapa kamu mencari dia yang hidup?" Dengar baik-baik. Mencari dia yang hidup di antara orang mati. Ayat 6. "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Perhatikan. Nah, ini satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sebelum dia mati sudah dikatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, dikatakan dalam ayat ini, dalam ayatnya yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ada malaikat Tuhan di situ. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Saya beritahu kepada saudara, Allahmu dan Allahku itu adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Allahku dan Allahmu, Yesus Kristus namanya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mati bagi kita. Dikatakan dia mati dan bangkit bagi kita. Maka dikatakan dalam ayat ini bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Saya beritahu hari ini bahwa Allahmu hidup dan dia berkuasa. Dia berkuasa, dia menguasai maut, dia menguasai kematian. Yesus tidak dapat ditaklukkan oleh kematian. Dengar baik-baik. Yesus tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Yesus tidak dapat ditaklukkan oleh kebinasaan. Itu sebabnya dikatakan Alkitab, waktu mereka mencari dia, maka dua malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Haleluya. Dia yang hidup di antara orang mati. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dengar baik-baik, saya berkata tadi, waktu pertama kali peristiwa Tuhan, dia mau lahir bagi kita. Dia mau mati bagi kita. Dan dia bangkit bagi kita. Dia bangkit, dia akan datang kembali dan dia menjemput kita kembali ke surga itu. Surga yang kekal. Maka firman Allah berkata bahwa dia bangkit dari orang mati. Katakan amin. Dia Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Itulah kuasa yang luar biasa. Saudara berkata bahwa kalau dia Allah yang bangkit dari orang mati, berarti dia bukan manusia biasa. Tolong dengar baik-baik. Orang jangan hanya berpikir kenapa dia lahir. Tuhan kok bisa lahir? Orang mungkin berkata kenapa Tuhan bisa mati? Tuhan kok bisa mati? Orang juga berkata waktu dia ada di kayu salib, kenapa dia tidak bela dirinya? Sangat bisa dia lakukan itu. Sangat dapat dia lakukan itu. Tetapi ada sikap yang luar biasa, kepenundukan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Dia harus alami kematian ini. Dia harus lewati kematian ini dengan membuktikan bahwa dia mati dan dia bangkit. Sekali lagi saya bacakan ayatnya yang kelima. "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Saya berkata tadi bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang disembah
oleh seluruh gereja di dunia ini adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup menguasai maut. Tuhan yang menguasai maut, menaklukkan kematian, maka dia harus bangkit. Itulah satu kepastian bagi anak Tuhan. Itulah satu kebanggaan bagi saudara dan saya, bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Dia mengasihi saudara, dia mencintai saudara. Dia mati di Golgota. Dengar baik-baik, saya beritahu hari ini, dia mati di Golgota hanya untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bukankah Yohanes pasal 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, keselamatan itu, kesembuhan itu, kemenangan itu, kebangkitan itu harus melalui kematian dan kebangkitan Kristus di Golgota. Ayatnya yang ke-6, saudara lihat. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Dia sudah pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami kematian. Dia berdoa di bukit dan dia menyerahkan nyawanya. Alkitab berkata dia terpaku di atas kayu salib. Sebelum dia masuk dan terpaku di atas kayu salib, dia berjalan di Via Dolorosa. Orang memukul dia, orang mencemeti dia. Mereka meludahi Tuhan. Bahkan mereka memberikan mahkota duri. Lambungnya ditusuk, kaki tangannya dipaku. Bukan berarti dia lemah, tapi dia mau tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dia harus mengalami sampai yang paling dasar, kematian. Dan dia bangkit dari kematian itu. Maka Alkitab berkata di sini apa? Bahwa ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Haleluya. Dia bangkit bagi saudara. Dia bangkit bagi hidup. Dia bangkit bagi seluruh masalahmu. Dia bangkit bagi seluruh penyakitmu. Dia bangkit di seluruh keterpurukanmu. Dia bangkit daripada kejatuhan hidupmu. Dan itulah dia siapkan kita hari ini. Maka dengar baik, kalau engkau bicara Yesus, engkau akan bicara tentang kelahiran. Engkau bicara Yesus, engkau akan bicara tentang kematiannya. Engkau bicara Yesus, engkau akan bicara tentang kebangkitannya. Engkau bicara Yesus, engkau akan bicara tentang kedatangannya. Dan engkau bicara Yesus, dia akan bawa kita kembali ke surga. Berarti hari ini saya beritahu kepada saudara, tidak ada kekhawatiran lagi bagi anak Tuhan. Tidak ada kebimbangan lagi bagi saudara dan saya. Karena ada satu kepastian, Allahku hidup di antara orang mati. Ayo. Hari ini saya akan berikan ada 3 hal kepada saudara. Bahwa kematiannya di atas Golgota, saudara, dia memberikan keselamatan bagi semua manusia. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia rela mati di Golgota. Ada 3 hal saya beritahu hari ini. Yang pertama, bahwa kematiannya, perhatikan. Kematiannya memberikan pengharapan kepada kita terhadap Yesus yang kita sembah. Yang pertama, kematiannya memberikan harapan kepada kita akan Yesus yang kita sembah. Kita lihat firman Allah. Saudara, dalam Alkitab saudara, dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya 41. Saudara melihat di situ dalam ayatnya yang kita lihat ayat ini. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saudara lihat dalam Alkitab saudara, pasal 41 kitab Yesaya, ayatnya yang ke-10. Perhatikan. Pertama saya berkata, kematiannya memberikan pengharapan bagi kita akan Dia adalah Tuhan. Yang pertama, tentang pengharapan dalam Yesus, kita baca Yesaya 41 ayat 10. Simak Alkitab saudara. Janganlah takut. Dengar, saya berkata ada pengharapan.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya berkata bahwa janganlah takut. Ada harapan yang besar yang engkau harus gantungkan itu kepada Kristus. Tolong lihat baik-baik. Ada harapan yang besar yang engkau gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Apa yang engkau ragukan, berharaplah kepada Tuhan yang mempunyai segalanya. Engkau takut soal masalah ekonomimu, engkau mulai berkata mulai menipis, tidak ada pemasukan, tidak ada income lagi. Lihat pendeta, sudah tidak ada income. Persediaan sudah mulai terbatas. Sudah di PHK pendeta. Sudah tidak punya uang lagi. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Seakan-akan kita putus harap. Saudara gantungkan hidupmu kepada Tuhan dalam satu harapan yang pasti, bahwa Dia sanggup memberikan engkau sesuatu yang besar. Maka Yesaya berkata dalam ayat 10, janganlah takut. Haleluya. Berapa minggu lalu saya berbicara tentang ketakutan. Itu adalah produk daripada iblis. Jangan takut, sebab aku menyertai. Saudara perhatikan, Alkitab berkata, aku menyertai engkau. He is God. Dia adalah Tuhanmu. He is God. Dia adalah Allahmu. Dia adalah Rajamu. Maka jangan takut. Dikatakan di situ bahwa apa? Aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Alkitab berkata Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Masalahmu berat, engkau gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Mengalami sakit penyakit, gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayat yang menyangkut tentang pengharapan yang besar. Saudara, kita lihat dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal 5. Saudara yang ada di rumah, boleh saudara lihat ayat ini dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Temukan di situ, saudara lihat dalam Alkitab saudara. 2 Korintus 5 ayat 1. Saya akan bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Perhatikan. Tempat kediaman kami ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dapat dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan. Tuhan berkata sekalipun tempat kediamanmu di bumi ini dibongkar, Tuhan sudah siapkan tempat kediamanmu di sorga. Saya berbicara selain kita akan ke sorga, tapi saya berbicara hari ini, perhatikan, bahwa seperti Alkitab berkata kita masuk di masa yang sukar. Tolong dengar baik-baik. Kita masuk di masa yang sukar, maka kesukaran itu diantaranya dikatakan Alkitab bahwa kemah kediamanmu di bumi dibongkar. Dengan kata lain, begitu banyak masalah yang ada di hari-hari ini. Begitu kompleks masalah yang engkau alami hari-hari ini. Bukan hanya sekedar pekerjaanmu terhenti. Bukan hanya sekedar engkau nggak bisa nabung, untuk makan aja mungkin sudah susah. Tapi saya beritahu kepada saudara, gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan. Pada waktu kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin kata orang jadi mungkin bagi Allah. Tolong perhatikan. Saya ingat dalam Alkitab, dalam kitab Yehezkiel pasal 37. Perhatikan. Alkitab berkata dalam Yehezkiel 37, di sana bahwa tentara-tentara Israel yang begitu banyak yang mati terbunuh. Yehezkiel pasal 37 saudara temukan di sana. Ada satu harapan dari seorang nabi Tuhan
dan juga harapan dari Tuhan. Jadi tolong dengar baik-baik, saya beritahu kepada saudara, kalau hamba Tuhan engkau ingin diberkati, engkau ingin diberkati hidupmu, hamba Tuhan mau hidupmu naik dan bukan turun, apatah lagi Tuhanmu di surga. Dia akan buat engkau naik dan bukan turun. Dia akan berkati hidupmu, diangkat hidupmu dari dasar kebinasaan kepada hidup yang kekal. Maka dalam Yesaya 37 saya lihat di sana bahwa tentara Israel yang mati terbunuh. Perhatikan. Saya berkata tadi ada harapan yang luar biasa. Tentara Israel yang mati terbunuh dalam Yesaya 37. Dan ada kerinduan dari hamba Tuhan. Maka Tuhan berkata, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Perhatikan. Maka bernubuatlah. Dikatakan bahwa, dengar baik-baik. Halo, dengar, perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa seluruh tulang-tulang, perhatikan, tulang-tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki diperintahkan oleh firman Allah. Tolong dengar. Tulang-tulang diperintahkan oleh firman Allah, maka tulang-tulang ini yang sudah tercerai-berai, dikatakan Alkitab tulang-tulang kering, bukan tulang-tulang hidup. Tolong dengar. Kalau bicara tulang yang kering, maka ini tentara Israel sudah mati terbunuh sudah sekian lama. Tolong lihat ke depan. Tentara Israel sudah mati sekian lama. Maka dikatakan tulang-tulang kering. Halo? Lihat. Tulang-tulang kering. Nah, pada waktu tulang-tulang kering ini terpisah, jari kita punya 3 ruas tulang. 1, 2, 3. Belum tulang tangan, semua yang ada dalam tubuh kita. Tulang-tulang kering. Maka bernubuatlah, saudara lihat. Harapan yang besar ketika kita gantungkan kepada Tuhan, sekalipun itu sudah mati dan dikatakan tidak bisa, dia bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Tulang-tulang ini merapat. Lalu perhatikan. Dia datang kepada posisinya. Tulang hidung dia datang kepada hidung. Tulang kaki kanan dia datang di kaki kanan. Tulang-tulang tunduk kepada perintah Tuhan, kepada firman Allah, di dalam pengharapan yang besar. Yang kedua, setelah tulang-tulang ini merapat, firman Allah berkata dalam kitab Yesaya pasal 37, bahwa daging-daging pun ikut merapat. Haleluya. Daging-daging merapat. Ketika daging-daging ini merapat, maka Tuhan berkata urat juga ikut merapat di sana. Haleluya. Urat-urat merapat. Tulang dipersatukan, daging-daging merapat, urat-urat merapat. Sampai di situ belum dikatakan tentara yang luar biasa. Sampai di situ belum dikatakan manusia. Maka firman Allah berkata, tolong dengar baik-baik, dikatakan bahwa kulit juga menutupi daging itu. Tolong dengar, serius firman Allah. Kulit merapat dan menutupi daging-daging itu. Ketika kulit mulai merapat, mereka seperti mayat yang tergeletak begitu aja. Tadinya tulang-tulang kering. Akhirnya bernubuatlah. Maka dikatakan Alkitab dalam Yesaya pasal 37. Dengan baik-baik. Maka Tuhan memberikan nafas hidupnya kepada tentara itu. Tuhan hembuskan nafas dari seluruh penjuru mata angin. Maka firman Allah berkata bahwa tulang-tulang belulang itu, mereka bangkit menjadi satu tentara yang luar biasa. Mereka berdiri. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya beritahu hari ini kepada saudara bahwa kalau Tuhan yang berfirman dalam satu harapan yang luar biasa, sekalipun sudah terpisah, tidak mungkin, mustahil, nggak bisa terjadi. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Yang kedua, saya berkata tadi bahwa pengharapan akan Yesus di dalam kebangkitannya. Yang kedua, kalau bicara pengharapan, maka yang kedua kita akan bicara tentang pertolongannya. Engkau punya harapan dalam Kristus. Yang kedua, engkau punya pertolongan di dalam Kristus. Apa pertolongan kita, saudara? Pertolongan kita di tengah-tengah badai. Pertolongan kita di tengah-tengah masalah. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan masalah yang terjadi, berarti Tuhan sertai pertolongan di dalamnya.
Tuhan izinkan sakit penyakit datang kepadamu. Engkau jangan berkeluh kesah, sesalkan dirimu, salahkan orang lain, salahkan suami, anak-anakmu. Jangan salahkan Tuhan. Tapi di balik sakit penyakit yang kau alami, dengar baik-baik, sebagai hamba Allah saya beritahu kepada saudara, maka Tuhan akan sertai dengan kesembuhan kepadamu. Maka dikatakan di situ bahwa ada satu pengharapan di tengah-tengah masalah. Saya bacakan kepada saudara 2 Korintus pasalnya yang lihat Alkitab saudara. Yang kedua kita bicara soal pertolongan. Pasalnya yang keempat dalam kitab 2 Korintus. Lihat ayatnya yang ke 2 Korintus 4. Ayatnya yang ke-8 sampai 10. Perhatikan. Dalam segala hal, perhatikan baik-baik. Lihat Alkitab saudara. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Katakan amin. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayatnya yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Dikatakan Alkitab bahwa sekalipun kami dianiaya, kami tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Kenapa? Karena ada salib Kristus dalam hidup kita. Ada kematian dan kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya beritahu sekali lagi, engkau tidak sendirian. Ada pengharapan yang besar dalam Yesus. Ada pertolongan yang besar dalam Yesus. Kita lihat satu ayat lagi untuk saudara. Dalam kitab Mazmur pasal 12. Saya lirik dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-12. Saudara lihat di situ. Ayat yang luar biasa kita akan bacakan kepada saudara. Kitab Mazmur pasal 12. Ayat 1 dan 2. Perhatikan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang kedepankan, tolonglah kami. Perhatikan ayat 2. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia di antara anak-anak manusia. Ada satu teriakan berkata, tolonglah kami. Ingin mendapat pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi waktu engkau mengalami kesendirian, engkau berkata, Tuhan tolonglah kami. Engkau mengalami masalah, engkau tunduk dan berlutut, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan tolonglah kami. Engkau divonis dokter mengalami kanker stadium 3, duduk berlutut, angkat tangan dan berkata, Tuhan tolonglah kami. Engkau berkata keadaan rumah tanggamu seakan-akan hancur dan tidak berbekas, seakan-akan tunduk, angkat tanganmu dan engkau berkata, Tuhan tolonglah kami. Pada waktu engkau berkata, Tuhan tolonglah kami, maka ada satu harapan yang besar kepada saudara. Dia akan datang dengan pengharapan. Yang ketiga ayat dalam 1 Petrus bicara dari pertolongan dari Tuhan itu nyata atas kita. Kita lihat dalam Alkitab kita tentang pertolongan yang luar biasa. Itu dalam 1 Petrus pasalnya yang kita lihat Alkitab kita 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran yang datang hari-hari ini membuat kita seakan-akan lemah iman. Tapi Alkitab berkata, serahkanlah kekhawatiranmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau mungkin hanya menatap saya di layar yang ada ini. Engkau mungkin berkata, masalah-masalah berat saya alami. Tekanan hidup yang berat saya alami.
saya tidak ada harapan lagi. Engkau berkata, lihat penyakit saya tidak sembuh. Seberapa mata memandang dan telingamu mendengar, dengar baik saya sebagai hamba Allah. Beritahu kepada saudara, ingat ada pertolongan Tuhan yang engkau tidak bisa ukur dengan matamu. Ada pertolongan Tuhan yang besar yang tidak bisa engkau ukur dengan telingamu. Ada pertolongan Allah yang besar yang Tuhan berikan yang engkau tidak bisa ukur dengan apapun yang dalam hidupmu. Tapi Tuhan berikan pertolongan yang luar biasa kepadamu. Yang ketiga, ada pengharapan dalam Yesus, ada pertolongan dalam Yesus, dan yang ketiga ada penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasalnya yang Ibrani, temukan dalam Alkitab saudara. Kitab Ibrani. Saudara lihat dalam Alkitab saudara, Ibrani pasalnya yang lihat Alkitab saudara, ayat pasal 1 kitab Ibrani ayat 3. Lihat Alkitabmu, saya bacakan buat saudara. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yang ketiga, saya berkata bahwa ada penyertaan Tuhan. Dia menyertai hidupmu, Dia sertai perjalananmu, Dia sertai rumah tanggamu, Dia sertai karirmu, Dia sertai studimu, Dia sertai masalahmu, dan Dia ada bersama-sama dengan engkau. Ingat baik-baik, He is God. Dia adalah Tuhan. The power of God, kuasanya luar biasa. Maka yang ketiga, Dia akan sertai saudara. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dikatakan apa? Dia punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita lihat. Saya ingin bacakan dalam kitab Yesaya. Sebentar lagi kita akan akhiri. Yesaya pasalnya yang ke-59. Ayo lihat ayat ini. Yesaya pasal 59. Kita akan lihat pasal 59 kitab Yesaya, ayatnya yang sebentar kita lihat. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang saya ingin melihat ayatnya yang pertama. Saudara bisa perhatikan Alkitab saudara. Dalam kitab Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Perhatikan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangannya yang luar biasa, hands of God. Tangannya yang luar biasa, tidak kurang panjang untuk menjamah saudara, dan telinganya tidak kurang jauh untuk mendengar teriakan saudara, seruan saudara, penyembahanmu, doamu. Di situasi pandemi corona, saya lihat di media sosial, di Facebook, ada beberapa negara mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan karena virus corona ini melanda dunia ini. Mereka sujud dan menyembah Tuhan. Mereka sujud menyembah yang ada dalam hidup mereka. Yang pertama, hanya mengagungkan Tuhan, hanya meninggikan Dia. Yang kedua, mengakui kehebatan kuasanya. Dan yang ketiga, menyadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kecanggihan, lihat, tidak bisa buat apa-apa. Virus corona terus bertambah dan bertambah dan bertambah.
Alkitab berkata yang ketiga pembahasan kita, ada penyertaan Tuhan bagimu. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka dalam kitab Yesaya tadi saya bacakan pasal 59 ayat pertama, maka ada telinga Tuhan. Hands of God, ada tangan Tuhan yang memegang saudara. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan pegang tanganku. Angkat tanganmu untuk berkata, Tuhan sembuhkan penyakitku. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan lihat masalahku. Buka telingamu lebar-lebar dan dengar firman Tuhan baik-baik. Pasang telingamu, buka matamu. Engkau lihat Tuhanmu hebat. Jangan lihat corona sampai hari ini saja, tapi lihat di balik corona, mimbar-mimbar terbuka di rumah-rumahmu. Ayo kita lihat. Yang Tuhan minta adalah penyeruan, berseru. Kita berdoa dan memanggil Dia. Saudara perhatikan. Pada waktu kita angkat tangan dan tidak berdaya, maka Dia akan turun tangan memegang saudara. Berseru, kita lihat dalam Alkitab kita. Kejadian pasal 28. Peristiwa bangsa Israel. Kejadian pasalnya yang ke-28. Saya akan bacakan kepada saudara ayatnya yang ke-15. Dengar firman Allah baik-baik. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Perhatikan. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Alkitab. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ada berkat yang besar yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat-berkat itu diberikan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya dengar, ada penyertaan Tuhan. Dia menyertai langkahmu. Berjalan aja seperti biasa. Dia sertai langkah perjalanan hidupmu. Berbicara aja apa adanya pertolongan Tuhan. Sampaikan aja kepada Tuhan apa masalahmu hari ini. Sampaikan aja kepada Tuhan apa yang kau alami hari ini. Engkau mengalami penindasan, sampaikan sama Tuhan. Engkau terjepit, sampaikan sama Tuhan. Maka Dia akan hadir dengan pertolongan yang luar biasa. Kita lihat bangsa Israel mengalami hal yang luar biasa. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat 15 dikatakan bahwa umat ini berseru. Kita baca Keluaran lagi. Memperjelas kita, baca Keluaran pasalnya yang kedua. Keluaran pasal 2. Saya akan bacakan kepada saudara ayat 23 sampai 25. Tolong lihat. Keluaran pasal 2 ayat 28 bicara tentang penyertaan Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh. Perhatikan. Terus berlanjut apa yang dialami oleh bangsa ini. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Perhatikan. Hingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia, ini bicara otoritas. Kalau Alkitab berkata lalu Ia, ini bicara dari otoritas Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. The power of God. Kehebatan Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Haleluya. Hari ini saya beritahu kepada saudara, jikalau kita punya masalah yang berat, tekanan-tekanan hidup yang berat, maka kita berseru kepada Tuhan. Angkat tanganmu,
buka telingamu, pasang matamu, dan lihat pertolongan yang dari Tuhan. Orang berkata mustahil, orang berkata tidak mungkin, tapi ingat ada penyertaan Tuhan bagimu. Bangsa ini dikatakan apa? Mereka mengalami turun-temurun penderitaan, perbudakan, dan di dalam perbudakan itu, di dalam kesengsaraan itu, di dalam penindasan itu, mereka ingat ada Allah yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala. Dialah Yesus Tuhan. Dialah Yesus Tuhan saudara dan saya. Dialah Rajamu dan Rajaku. Maka dikatakan apa? Tuhan mendengar. Tolong dengar baik-baik. Mendengar dalam bahasa asli berkata adalah akobo. Arti dari mendengar sampai ke hati. Jadi waktu engkau mendengarkan firman Allah, dengar baik-baik, taruh di hati. Engkau mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, dengar baik-baik, taruh di hati. Maka waktu Allah mendengar teriakan mereka, dikatakan Alkitab Allah bertindak. Allah tidak akan pernah bertindak. Tuhan tidak akan pernah bertindak kalau bangsa ini tidak menceritakan kepada Tuhan apa yang mereka alami. Bukan berarti Allah tidak tahu. Bukan. Bukan berarti Allah tidak peduli. Bukan. Tapi Allah mau pengakuan kita. Tolong dengar hari ini. Saudara mungkin berkata, saudara saya nggak usah berdoa, Tuhan tahu kok. Saya nggak usah berdoa, Tuhan tahu kok. Tidak. Allah mau kita menyampaikan. Kita berseru memanggil nama Tuhan. Pada waktu kita menyampaikan keluhan kita, kita sampaikan masalah kita, maka firman Allah berkata, tangannya, hands of God, tangan Tuhan, telinga Tuhan, dia akan datang untuk menjamah saudara. Yang setuju katakan amin. Kita lihat ayat selanjutnya. Pasal 3. Kita tetap di Alkitab kita. Keluaran pasal 3 ayat 7. Tolong lihat baik-baik Alkitab. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan. Perhatikan, dengar baik-baik. Apa kata Alkitab? Aku telah memperhatikan dengan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku akan mengetahui penderitaan mereka. Dikatakan apa? Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah dengar seruan. Tuhan sudah dengar doa. Tuhan sudah dengar penyembahan. Maka di sana ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara tidak usah takut dengan keadaan yang ada. Saya sebagai hamba Allah, saya cuma beritahu kepada saudara bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang bayang-bayang. Saudara hanya begini-begini aja itu hanya bayang-bayang. Tapi ada penyertaan Tuhan buat kita. Ada jawaban Tuhan yang pasti. Ingat, hidup kita bukan dilihat oleh bayang-bayang. Iman kita tidak bisa diukur oleh bayang-bayang. Tapi iman kita melihat juru selamat yang luar biasa. Ayat terakhir kita. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Ini ayat terakhir kita hari ini. Saya akan lihat Alkitab ini dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Saudara lihat dalam Alkitab saudara, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang saya sedang di ayatnya yang ke-13. Ayat 13 dan 14 ayat terakhir kita dalam 2 Tawarik pasal 7. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Dan bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan Alkitab 13 berkata sekali lagi.
dan umatku, ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumimu, dan bila mana aku melepaskan penyakit apa? Sampar. Tuhan lepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dengan hal ini Tuhan mau kita bahwa ingat ada penyertaan Tuhan buat kita. Maka dikatakan dalam ayat 14, dengar baik-baik, maka aku akan mendengarkan dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Dikatakan apa? Tuhan lepaskan penyakit sampar, Tuhan tutup langit, Tuhan kirim belalang untuk makan habis hasil bumimu. Tapi dengan baik, dengan maksud apa? Tuhan maksud supaya kita umat Tuhan bertobat dan berseru kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Allah hanya mendoakan saudara. Saya sebagai hamba Allah hanya ingin mendoakanmu. Itu sebabnya matamu melihat ke sini. Dengar baik-baik. Di dalam Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, kita dapatkan yang pertama, bahwa kita harus berharap sepenuh kepada Yesus. Yang kedua, kita harus minta pertolongan kepada Yesus. Dan yang ketiga, kita minta penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka ketiga hal ini adalah bagian saudara. Saya sebagai hamba Allah, Pendeta Frankie Kombaitan, saya mendoakan saudara. Engkau yang menatap saya dan melihat acara ini. Engkau berkata, bisakah Pak Pendeta Tuhan bela saya? Bisakah Pak Pendeta Tuhan tolong saya? Ingat, kematian, kebangkitan Tuhan, yang pertama, Dia berikan kita pengharapan. Firman Allah berkata pengharapan kita seperti sawi yang kuat. Yang kedua, perhatikan bahwa ada pertolongan di dalam Yesus. Dan yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Angkat tanganmu. Engkau berdoa hari ini. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ingat, kematiannya, kebangkitannya, Dia berikan full kepada saudara. Haleluya. Saudara tetap menyaksikan acara ini. Saya minta saudara yang melihat, siapapun saudara, dimanapun saudara, apapun masalah, apapun sakit, apapun problemamu, pertama, berharap sama Tuhan. Ada harapan. Yang kedua, ada pertolongan. Dan yang ketiga, ada penyertaan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tutup mata jasmanimu. Letakkan tanganmu di dada. Tuhan akan bukakan pintu-pintu kemustahilan. Saudara dimanapun engkau berada, yakin harapan yang besar dalam Yesus. Angkat tanganmu. Saya doakan saudara. Engkau yang sakit, letakkan tanganmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Engkau lihat umat-umatmu. Engkau lihat jemaat GPD Siloam Family. Engkau lihat siapapun yang menatap, mendengar, menyaksikan acara ini. Tuhan, lihat tangan mereka ada di dada. Hamba tidak tahu sakit penyakit apa yang dialami, tapi hamba yakin darah Yesus sanggup menyembuhkan. Darah Yesus sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, setiap penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang punya masalah, angkat kedua belah tangan. Engkau menyerah kepada Tuhan hari ini. Saya doakan saudara, Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat ada satu harapan yang besar. Kami ingin dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, Engkau jamah.
pegang tangan mereka Tuhan. Pegang tangan mereka. Dan hamba percaya tangan-tangan yang butuh pertolongan, tangan-tangan yang membutuhkan harapan, tangan-tangan yang membutuhkan penyertaan Tuhan, Engkau berikan bagi umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menolong. Dan setiap kami yang ada hari ini mendapat mujizat dari Tuhan. Setiap kami hari ini mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, amin. Sudah dikasih Tuhan, selamat kita merayakan kebangkitan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sertai saudara. Engkau mungkin ada di Indonesia ini, engkau mungkin ada di Sulawesi Utara, di Manado, di mana saja. Engkau terbaring mungkin dalam keadaan sakit, tapi engkau saksikan acara ini dengan iman. Saya berkata, Tuhan sudah melawat saudara, Tuhan sudah menjamah saudara. Bangkit. Saya Pendeta Freddy Kumbaita selalu menyertai saudara. Bersama Yesus kita cakap lakukan perkara besar. Doa saya menyertai saudara, dan kita berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.